Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika, masih bersama Ibu Audini Puspasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian persamaan linear satu variabel. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan, kali ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian. Sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan berdoa terlebih dahulu dalam hati sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu 1. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan operasi perkalian dan pembagian. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Pada kasus ini, kita hanya akan mempelajari mengenai persamaan linear satu variabelnya dulu. Bagaimana caranya nih biar bisa mencapai tujuan pembelajarannya? Caranya dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Yang pertama, satu bola merah setara dengan berapa uang logam? Kalau dari gambar yang sebelah kiri, di sini ada 3 bola merah di kiri timbangan, kemudian di kanannya itu ada 12 uang logam. Nah, untuk satu bola merahnya kira-kira setara dengan berapa uang logam? Kalau kita gambarkan, maka 12 ini kita kelompokkan menjadi 3, hasilnya ada 4. Ini kalau dalam ilustrasi. Untuk hitungan matematikanya, ketika di sini ada 3 bola merah, kita misalkan dengan bola merahnya itu adalah X. 3X sama dengan berapa logamnya? 3X sama dengan 12. Nah, agar kita mencari satu bola merahnya saja, X-nya itu sama dengan 1, berarti ini di depan X itu ada konstanta atau koefisien 3. Berarti kita harus membaginya dengan 3. 3X dibagi dengan 3, kalau ruas kiri dibagi 3, ruas kanan pun harus dibagi 3. Nih, atau di sini masing-masing ruas dibagi 3. 3X dibagi 3 tinggal kita coret, sisanya tinggal X. 12 dibagi 3, 4. Sehingga satu bola merah setara dengan 4 uang logam. Selanjutnya masih mencari satu bola merah itu setara dengan berapa uang logam. Nah, kalau kasus sebelumnya, di timbangan sebelah kiri itu hanya ada bola merahnya saja, tidak ada tambahan logam. Tetapi untuk kasus yang sekarang, di sebelah kiri timbangannya ada bola merah, ada juga tambahan uang logam. Nah, untuk uang logam yang di sebelah kanannya tetap ada 12. Berarti kalau kita tuliskan 3X ditambah 6 logam sama dengan 12 logam. Nah, kalau kita tuliskan, kita hilangkan dulu 6 yang ini. Masih ingat untuk menghilangkan 6 ini, kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Tapi karena di sini itu positif 6, berarti kita harus sebaliknya kita kurangkan dengan 6. Kalau ruas kiri dikurangi dengan 6, berarti ruas kanan pun harus dikurangi dengan 6. 3X ditambah 6 kurang 6, ini sudah habis. Berarti sisanya tinggal 3X. 12 dikurangi 6, hasilnya adalah 6. Kemudian 3X sama dengan 6, sama seperti kasus yang tadi. Tinggal kita bagi saja dengan koefisien yang ada di depan X-nya. Di depan X ada 3, berarti dibagi 3. Yang kiri dibagi 3, yang kanan pun dibagi 3, hasilnya X sama dengan 2. Atau bisa dikatakan satu bola merah setara dengan 2 uang logam. Nah, dalam kasus ini, kalian pun bisa mengerjakannya menggunakan perkalian. Untuk perkalian dan pembagian jadinya sama. Kalau dibagi dengan 3, kalau perkalian pun dikalinya 3X. Kalau dari sini ya, 3X dikalinya dengan 1/3. Sama dengan 6 dikali dengan 1/3. Ini sama aja, ini tinggal coret-coret, sisanya tinggal X. Ini 6 dengan 3 dicoret-coret, sisanya tinggal 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi sebetulnya sama aja. Lebih tepatnya sih kita banyaknya menggunakan metode pembagian. Nah, berikutnya ini contoh soal yang berbeda lagi. Kalau tadi soal yang pertama, di timbangan sebelah kirinya hanya ada bola merahnya saja.
Contoh soal yang kedua, di timbangan sebelah kirinya ada bola merah dan ada logam. Nah, sekarang timbangan yang ketiga, di kirinya ada bola merah dan logam, di kanannya pun ada bola merah dan logam. Pertanyaannya masih sama, satu bola merah setara berapa uang logam? Kalau kita lihat dari gambarnya, timbangan di samping dinyatakan sebagai 5M, misalnya ini ya, yang merahnya 5 merah ditambah 4 logam, sama dengan 2 merah ditambah 16. Nah, kalau seperti ini berarti harus kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dulu, lihat yang sebelah kiri. Ada 4, kita hilangkan dulu 4. Jadi kita menghilangkannya, lihat 4 dengan 16 lebih kecil angka 4. Berarti kita harus hilangkan yang 4 terlebih dahulu. Untuk menghilangkan 4 berarti kita menggunakan metode penjumlahan atau pengurangan. Karena di sini plus 4 berarti harus kita kurangkan dengan 4. 4 ditambah kurang 4 atau ditambah positif 4, ini kan artinya 4 kurang 4 ya. Yang 16 pun nanti harus dikurangi dengan 4. Ini sisanya tinggal 5M, 4 tambah min 4 hasilnya 0, 2M, 16 ditambah min 4 hasilnya adalah 12. Sisa 5M sama dengan 2M tambah 12. Ini belum selesai, kita lanjutkan. Nah, 5M tambah 2M sama dengan 2M tambah 12. Kalau tadi kita mencoret si uang logamnya, sekarang kita coret yang merahnya. Karena ini yang merahnya paling kecil adanya di 2 di sebelah kanan, berarti kita juga hanya bisa mencoret 2 di sebelah kiri. Nah, berarti nih 5M dengan 2M, angkanya yang lebih kecil 2M. Berarti kita hilangkan 2M ini. Gimana caranya? 2M-nya ini positif kan? Berarti harus kita kurangkan dengan 2M. Ini dikurangi 2M, ini pun harus dikurangi 2M. Sisanya adalah 3M sama dengan 12. Kalau sudah 3M sama dengan 12, tinggal dibagi 3 atau dikali dengan negatif atau dikali dengan 1/3. Nah, untuk di sini membagi kedua sisi dengan 3 setara dengan mengalihkan kedua sisi dengan 1/3. Nah, di sini kita mencobanya yang dikalikan 1/3. Ini 3 dengan 3 coret, sisanya tinggal M. 12 dengan 3 dicoret, sisanya tinggal 4, sehingga M sama dengan 4. Jadi, himpunan selesaiannya adalah 4, atau setiap beban berbentuk bola sama beratnya dengan 4 koin. Contoh lagi, di sini Ibu ambil contoh soalnya contoh 4.7 dari buku paket. Tentukan selesaian dari persamaan 2 dalam kurung X kurangi 4 tutup kurung ditambah 5X sama dengan 34. Alternatif penyelesaiannya, sebelum menyelesaikannya, kita harus menyederhanakan bentuk aljabar di sisi kiri. Karena di sini ada kurung, berarti kita harus hilangkan dulu kurungnya dengan cara mengalihkan 2 dengan X dan 2 dengan negatif 4. 2 dengan X hasilnya 2X, 2 dengan negatif 4 hasilnya negatif 8. Ini tinggal kita turunkan lagi, plus 5X sama dengan 34. Nah, kemudian tinggal 2X ini ditambahkan dengan 5X. 2 tambah 5 sama dengan 7X. Kurangi 8 dari sini sama dengan 34. Karena kita harus menghilangkan negatif 8-nya ini, berarti harus kita tambahkan dengan 8. 7X kurang 8 tambah 8. Yang kanan pun harus ditambah dengan 8. Berarti bersisa 7X sama dengan 42. Kemudian kita pakai cara perkalian atau pembagian. Di sini kita bagi dengan koefisien di depan X yaitu 7. Berarti 7X dibagi 7 sama dengan 42 dibagi 7. Ini habis 7 dengan 7 kita coret, sisanya X sama dengan 42 dibagi 7 hasilnya 6. Jadi himpunan selesaian dari persamaan adalah 6. Contoh berikutnya kita kerjakan bersama-sama, soalnya adalah negatif 4X dikurangi 5 sama dengan 15. Tahap pertama yang harus kita kerjakan yaitu penjumlahan dan pengurangannya terlebih dahulu. Di sini karena kita yang mencari itu 4X, X-nya berarti teman X-nya negatif 5 harus kita hilangkan. Cara menghilangkan negatif 5 bagaimana? Berarti negatif 5-nya harus ditambahkan dengan 5. Sama dengan kalau yang kiri ditambah 5, yang kanan pun harus ditambah dengan 5. Berarti sisanya negatif 4X. Min 5 tambah 5 hasilnya adalah 0.
sama dengan 15 ditambah 5, hasilnya adalah 20. Berarti kita tulis lagi min 4x sama dengan 20. Nah, kemudian setelah ini baru kita menggunakan metode pembagian. Metode pembagiannya karena itu adalah min 4x, berarti kita akan bagi dengan bilangan yang ada di depan x-nya. Bilangannya berapa? 4. Nah, berarti kita akan membaginya dengan 4. Negatif 4x dibagi 4 sama dengan 20 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 4x dibagi 4. Ingat yang atas itu yang kita coret itu 4 dengan 4-nya, tapi negatifnya masih bersisa. Berarti negatif x sama dengan 20 dibagi 4, 5. Karena yang kita cari itu adalah x-nya, berarti kalau negatif x sama dengan 5, berarti x sama dengan negatif 5. Jadi negatifnya kita pindahkan yang awalnya sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua yang akan kita kerjakan bersama-sama, di sini ada negatif 7x ditambah 1 sama dengan 10. Berarti kita harus hilangkan dulu satunya, karena di sini itu plus 1, berarti kita harus menghilangkannya dengan dikurangkan 1. Negatif 7x ditambah 1 harus kita hilangkan dengan kurang 1 sama dengan 10. 10-nya pun harus dikurangi dengan 1. Berarti sisanya tinggal negatif 7x ditambah 0 sama dengan 9. Negatif 7x sama dengan 9. Nah, baru tinggal kita bagi. Harus kita bagi dengan berapa? Dengan koefisien di depan x, yaitu 7. Berarti kita tulis negatif 7x dibagi 7 sama dengan 9 dibagi 7. Nah, berarti di sini negatif 7 dibagi 7. 7-nya yang hilang, negatifnya masih tetap di situ. Berarti negatif x sama dengan 9/7. Apakah bisa kita tulis atau bisa kita bagi? Tidak bisa. Berarti kita tulis saja 9/7. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah, karena kita akan mencari x, berarti negatifnya kita pindahkan ke sebelah kanan, x sama dengan negatif 9/7. Nah, itulah dia jawabannya, x-nya negatif 9/7. Baik, konsep dan contoh-contohnya sudah Ibu berikan, berarti sekarang saatnya tinggal latihan soal. Di sini ada 4 soal, 4.3 latihan soal. Ada 4 soal, kalian kerjakan di buku tulis menggunakan soal dan caranya sesuai dengan contoh yang sudah dibahas. Dimohon tidak mengerjakan dengan cara searching, tapi kalian lihat contoh-contoh yang sudah tadi dibahas sama Ibu ya, biar jawabannya pun benar dan Ibu juga meriksanya tidak pusing gitu. Oke, sok silakan kalian kerjakan. Selamat dan semangat mengerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertemuan ini. Jika ada kendala silakan langsung saja hubungi Ibu ke nomor WA Ibu. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.